Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Hidup 100%. Kali ini aku mau ngomongin tentang gimana caranya kita bisa dapetin voucher dari Tuhan. Nah, voucher ini aku artikan sebagai satu hal yang kita bisa tukarkan dengan segala sesuatu yang kita inginkan. Voucher ini ibarat kata tidak diberikan untuk semua orang, melainkan voucher ini diberikan untuk orang-orang yang pantas mendapatkannya gitu. Dan untuk mendapatkan voucher ini ada 3 cara gitu ya. Yang pertama, puasa atau bermeditasi. Dan untuk penjelasan dari puasa, silakan kalian bisa tonton di video sebelumnya yang berjudul kalian itu membutuhkan ritual untuk menarik law of attraction gitu ya. Nah, selanjutnya selain puasa ada meditasi. Kenapa sih harus meditasi? Meditasi itu melatih kita untuk fokus, melatih kita untuk khusyuk, sehingga ketika kita bermeditasi, kita itu sama dengan relaksasi atau menenangkan diri, dimana kalau kita semakin tenang, kita itu seolah-olah bisa mengambil atau meraih voucher dari Tuhan, yang mana voucher itu bisa kita gunakan atau bisa kita pakai untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu. Itu kenapa orang-orang yang terbiasa puasa atau terbiasa meditasi itu mudah untuk menarik segala sesuatu yang mereka harapkan gitu. Dan yang kedua adalah menderita atau dizalimi. Maksud dari menderita atau dizalimi ini ibarat kata ketika kamu dirugikan oleh orang lain, ketika kamu merasa bahwa hakmu itu diambil oleh orang itu, sehingga kamu itu merasa harus mengambil hakmu kembali, dan kadang hakmu itu tidak dikembalikan lagi. Nah, dari situ otomatis kamu kan merasa terzalimi, merasa menderita. Dari situlah kamu mudah banget untuk menarik segala sesuatu karena kondisimu itu pasti galau, takut, sedih, dan lain sebagainya. Nah, tapi ketakutan, kesedihan, dan kegalauan itu kan tidak datang dari dirimu sendiri, melainkan dari orang lain, atau dalam artian kamu itu seseorang yang dizalimi atau seseorang yang menderita karena kesalahan orang lain gitu. Sehingga kamu itu diberi voucher oleh Tuhan untuk kalian pakai, dan kalian bisa gunakan voucher itu untuk meminta segala sesuatu. Dan pastikan yang kalian minta itu bukan sesuatu yang buruk. Jadi ketika kalian mendapatkan voucher ini, gunakanlah dengan baik, dalam artian kalian itu doakan diri kalian itu mendapatkan yang lebih baik, atau kalian doakan orang-orang yang menyakiti kalian menjadi seseorang yang lebih baik atau bisa berubah gitu. Alih-alih kalian mendoakan hal-hal yang buruk gitu ya, karena voucher ini tuh ibarat kata kalian itu bisa menukarkan segala hal dengan voucher ini gitu. Biasanya kan orang-orang yang dalam kondisi menderita atau terzalimi itu justru malah berdoa yang buruk-buruk, kayak berdoa semoga orang itu dibalas setimpal, atau berdoa agar orang itu celaka dan lain sebagainya gitu. Padahal ini kesempatan kalian untuk mengembalikan hak kalian lagi dengan kekuatan Tuhan gitu. Jadi pastikan ketika kalian merasa menderita, merasa terzalimi, ya kalian berdoalah sesuatu yang besar-besar yang itu bermanfaat untuk diri kalian dan banyak orang. Misalnya nih, kalian terzalimi, kalian ditipu, atau kalian disakitin, ya udah kalian berdoa, ya Tuhan, aku pokoknya tahun depan aku menikah dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Aku bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia gitu. Ketika kalian ditipu, kalian bisa berdoa, ya Tuhan, jadikan aku orang kaya raya, jadikan aku orang yang tidak bisa ditipu lagi, dan lain sebagainya gitu. Jadi pastikan ketika kalian mendapatkan voucher itu kalian gunakan dengan baik, bukan kalian gunakan untuk balas dendam gitu ya. Nah, nomor 3, ada cara untuk mendapatkan voucher itu adalah dengan menikah. Kenapa sih harus dengan menikah? Karena dalam pernikahan itu banyak banget manfaatnya kalau kalian pahami. Kalau orang-orang gak paham ya pasti memandang menikah itu adalah sesuatu yang buruk. Menikah itu adalah momok yang menakutkan, dan banyak banget orang-orang yang kecewa dengan pernikahan mereka. Padahal ketika kita sudah menikah, kita itu sangat punya banyak peluang untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, termasuk dengan rezeki yang dilancarkan, termasuk dengan kebahagiaan
kebahagiaan yang mungkin sebelumnya belum kita dapatkan. Dan pastinya ketika kalian menikah, kan otomatis kalian itu boleh melakukan hubungan ya. Dan hubungan badan itu adalah salah satu dari ritual yang mana kalian itu bisa semakin dekat dengan pasangan kalian, sekaligus kalian itu bisa meningkatkan fokus kalian untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena nafsu kalian tuh udah tersalurkan dengan baik. Dan ketika kalian sudah merasa cukup dengan pasangan kalian, otomatis kalian akan berusaha untuk lebih baik lagi di bidang yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya pernikahan kalian itu sakinah mawadah warohmah, otomatis itu akan berdampak sangat baik untuk mental kalian, untuk kesehatan kalian, termasuk untuk kehidupan finansial kalian gitu. Dan disinilah voucher Tuhan itu dikasih ketika kalian itu menikah. Kayak ibaratnya tuh kalian tuh punya banyak banget potensi untuk menaklukkan dunia lah, ibarat kata seperti itu ya, karena kalian dalam kondisi yang sakinah mawadah warohmah itu. Jadi kalian tuh ketika kalian sudah menikah ya berarti kalian sudah memegang voucher itu, kalian harus sadarin itu gitu ya. Dan salah satu ritual sakralnya itu ya dari berhubungan badan itu gitu ya. Tapi nggak cuman sekedar itu, ada hal-hal yang lain. Misalnya kalian itu diminta untuk lebih memahami pasangan kalian, diminta untuk lebih bisa menyayangi seseorang yang sebelumnya mungkin kalian tidak pernah ekspektasikan kalau kalian tuh bisa sama dia gitu ya. Jadi ibaratnya di sini kalian benar-benar melatih ego kalian untuk lebih bisa dikendalikan dengan pasangan kalian gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah pegang voucher-voucher ini, gunakan dengan baik, karena kalau nggak kalian gunakan dengan baik, voucher ini justru akan menjadi bumerang buat kalian. Voucher ini akan menjadi senjata makan tuan, karena voucher ini seharusnya digunakan untuk hal-hal baik, tapi justru kalian gunakan untuk hal-hal yang buruk, sehingga ketika voucher ini disalahgunakan ya otomatis kalian itu tidak mendapatkan apa-apa, justru malah dirugikan gitu. Misalnya kalian itu terzolimi, misalnya kalian menderita, tapi yang kalian doakan itu justru malah hal-hal yang berkaitan dengan balas dendam. Ya kalian nggak mendapatkan apa-apa kecuali balas dendam untuk si dia itu gitu. Orang yang menyakiti kamu itu menderita, orang yang menyakiti kamu itu akhirnya terzolimi oleh orang lain lagi. Apakah kalian sudah puas dengan hal itu? Belum tentu kan? Jadi pastikan ketika kalian mendapatkan voucher dari penderitaan kalian itu, pakailah untuk berdoa untuk diri kalian dan untuk kebaikan banyak orang gitu. Jangan sampai kalian gunakan untuk menyumpahi orang lain, karena itu justru akan merugikan kalian. Ibaratnya kalian tuh udah dikasih voucher sama Tuhan, justru voucher itu malah kalian pakai untuk beli balas dendam, untuk beli keadilan Tuhan yang sebenarnya kalian tuh nggak perlu beli dari voucher itu gitu. Pastinya Tuhan akan memberikan keadilan sendiri tanpa kalian mendoakan bahwa orang yang menzalimi kalian itu mendapatkan balasan gitu. Jadi pastikan ketika kalian dalam kondisi terzalimi, sedih, menderita, dan lain sebagainya, ya kalian berdoa yang baik-baik untuk diri kalian dan untuk orang lain. Intinya untuk kebermanfaatan kalian gitu ya. Jangan sampai kalian gunakan untuk hal-hal yang justru malah semakin merugikan kalian dan merugikan orang lain. Soal bagaimana Tuhan membalas dia, itu tuh udah keadilan Tuhan sendiri. Tanpa kalian mendoakan pun, mereka akan mendapatkan balasannya. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai jumpa di video yang lainnya.